Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang tercinta, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Baik, Ustadz. Baik ya. Mas Ja'far keren. Ada yang puasanya udah bolong belum? Belum ya. Bapak harap jangan sampai bolong karena sakit atau karena yang hal-hal yang lain ya, mudah-mudahan. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai global warming. Apa sih global warming itu? Ya, atau pemanasan global. Nah, iya, sekarang dilihat nih ya. Dilihat video berikut ini. Bapak akan kasih penjelasan video berikut ini dulu. Oke. Nah, ini yang tadi mainan kita nih. Nah, ini dia. Kelihatan nggak videonya? Udah kelihatan belum videonya? Udah kelihatan? Udah jelas ya? Iya. Ya. Global warming atau pemanasan global. Ya. Ceritanya gini nih, ada anak laki-laki ya. Ada anak laki-laki beli es krim. Pilih yang mana ya? Yang ini atau yang sebelah sana? Haha, es krimnya nakal yang tengah-tengah. Nah, hai, ini dia pilih es krim yang ini. Tangannya melambai-lambaikan. Nah, anak laki-lakinya itu milih yang mana ya? Dipilih. Nah, ini dia yang saya pilih. Nah, nyam. Ketika mau dimakan tiba-tiba wah, airnya esnya mencair. Inilah cerita mengenai global warming atau pemanasan global. Nah, dia sedih sekali anak laki-laki ini. Ya, esnya belum sempat dimakan sudah mencair dan habis. Dan siapa ini? Dia dihadang oleh ternyata ini adalah ada CO2, ada gas metan dan ada gas nitrogen. Nah, ini ya, ini adalah gas-gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, kita lihat ya, kenapa bisa terjadi? Ini nih mereka yang bertanggung jawab nih terhadap efek rumah kaca. Nah, lihat, ada mobil yang berasap, dan mobil yang berasap ini menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida. Ya, semakin banyak. Ya, lihat. Gas-gas yang ini yang dari kendaraan itu meningkatkan jumlah efek rumah kaca. Juga lihat nih dari pabrik-pabrik ya, dari pabrik-pabrik asap pabrik itu menghasilkan gas metana, gas CO2 dan gas nitrogen. Atau gampangannya gini deh, ini gas-gas ini, gas-gas yang tadi dari pabrik, dari kendaraan itu meningkatkan gas-gas yang mengakibatkan efek rumah kaca. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan nih. Gas-gas ini sebenarnya gas CO2 itu diserap oleh tanaman. Lihat, ini tanamannya suka makan gas CO2. Dengan banyaknya daun, maka gas CO2-nya dimakan oleh tanaman, menjadi santapan tanaman. Tanaman itu menyerap gas CO2. Dengan banyaknya tanaman akan menyebabkan gas CO2 di alam ini menjadi berkurang. Namun sayang sekali, lihat apa yang dilakukan oleh manusia. Mereka memotong pohon. Oh, tidak. Pohon-pohon berkurang dan kemudian berganti menjadi bangunan-bangunan dan juga jalanan. Inilah yang disebut penggundulan hutan atau deforestasi. Nah, anakku lihat, yang tadinya tanaman itu banyak, kemudian karena terjadi penggundulan hutan, akhirnya CO2-nya menjadi tidak seimbang lagi, tidak balance lagi. Ini yang harusnya dijaga, akhirnya tidak terjaga. Apa yang terjadi berikutnya? Lihat, gas CO2 ini akhirnya terbang naik tinggi sekali ke angkasa, naik tinggi ke angkasa, naik ke atmosfer kita. Nah, dan kemudian berkumpul di sini.
Karena apa? Karena tadi tidak bisa diserap oleh pohon. Pohon-pohonnya tadi, iya, pohon-pohonnya tadi kan harusnya menyerap gas CO2. Kemudian karena tidak terserap, akhirnya gas CO2-nya terbang ke angkasa, kemudian berkumpul di atmosfer. Akhirnya lapisan sini, lapisan gas rumah kaca ini lihat yang namakan efek rumah kaca kayak gini. Nah, gas ini akhirnya bertambah tebal. Gas-gas yang tadi, gas CO2, gas metan. Nah, ketika panas matahari kena bumi gitu ya, maka bumi memantulkan kembali. Tapi panas yang dipantulkan bumi tidak bisa dilepas lagi ke angkasa. Namun dibalikin lagi oleh gas rumah kaca. Inilah yang disebut efek rumah kaca. Maksudnya gini, efek rumah kaca. Gas panas yang tadi dilepas bumi balik lagi ke bumi lagi. Walhasil buminya jadi semakin apa? Semakin apa? Rusak. Semakin panas. Iya, rusak, semakin panas. Akhirnya temperatur atau suhu buminya semakin tinggi. Nah, inilah yang disebut dengan pemanasan global atau global warming. Lihat, buminya jadi sakit. Lihat, buminya panas. Tangan anak laki-laki ini pun kepanasan. Dan dia akhirnya diperiksa. Bumi ini diperiksa. Apa ya penyakit bumi ini? Diperiksa oleh dokter angkasa. Oh, dicek satu persatu. Waduh, sampai panas. Termometernya sampai pecah. Ya, di rumah sakit galaksi oleh Dr. Mars dinyatakan bahwa penyakitnya adalah global warming atau pemanasan global. Jadi bumi kita ini sedang sakit, ya. Semakin tebal tadi gas-gas rumah kacanya itu, maka bumi ini semakin panas. Akibatnya terjadi peningkatan rata-rata suhu di bumi ini. Bumi menjadi semakin panas, dan akhirnya itulah yang disebut dengan global warming atau pemanasan global. Kalau tidak segera dikurangi efek pemanasan global ini, maka yang terjadi adalah bisa terjadi manusia bisa musnah, tanaman musnah, hewan-hewan punah. Dan ini yang terjadi adalah manusia akan bisa punah juga dari bumi ini. Oleh karena itu, kita harus segera mencegahnya. Gimana caranya? Ayo, ada yang tahu gimana caranya untuk mencegah efek rumah kaca atau pemanasan global ini terus berlanjut? Ya, lihat ini. Ya, sedang apa? Sedang apa, Nana? Iya, nanam. Kita harus memperbanyak. Ini tidak yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama, menanam sebanyak mungkin pohon, ya. Tadi menanam sebanyak mungkin pohon. Berikutnya, yang bisa kita lakukan juga adalah kita harus semakin bersahabat dengan alam dengan melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian yang ketiga, menggunakan sedikit mungkin air panas, kemudian juga mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan ini kesadaran ini harus terus ditularkan ke seluruh dunia. Itu dia. Ya. Jadi pemanasan global ini sangat berbahaya. Dan ini menjadi isu yang sangat mengglobal sekali. Nah, ini bahaya sekali nih. Pemanasan global ini berbahaya sekali. Tadi buminya jadi semakin panas, sehingga kalau tidak dikurangi, tidak diatasi, maka bumi kita akan semakin sakit. Tanaman-tanaman nanti akan banyak yang mati, dan juga jangan lupa akan semakin sering terjadinya banjir. Kenapa? Karena kalau buminya panas, maka es di kutub utara itu akan mencair. Es mencair, lalu yang banyak apa? Mas Wafik, kalau es mencair yang banyak apa, Mas Wafik? Ya. Es yang mencair, maka yang banyak air. Kalau airnya terlampau banyak, apa yang terjadi? Banjir. Itu dia yang menyebabkan terjadinya banjir. Bahaya sekali. Nah, sekarang coba dilihat ya. Ini ada di buku kalian nih.
Kalau misalnya tadi Bapak share ya, Bapak share di WA, Bapak share tentang pemanasan global. Kalian baca lagi ya, yang ada bukunya ini di halaman 194 nih, perhatikan di sini. Di sini di halaman 194 ada tema mengenai pemanasan global. Kalian baca lagi di sini ya, apa yang dimaksud dengan pemanasan global. Tadi secara umum Bapak sudah jelaskan. Ya, kemudian kalian terus bisa baca sendiri ya. Nanti tugas kalian adalah Bapak akan share di sini. Ya, tugas kalian ini nih. Bentar, Bapak perlihatkan nih tugas kalian mana ya? Tugas kalian, oh ini dia. Nah, ini tugas kalian. Nanti Bapak akan share ya. Pertama, tadi kamu baca dulu ya. Nah, ini dia. Di dalam Al-Quran pun telah ada mengenai pemanasan global. Apa itu? Al-Quran mengatakan telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Disebabkan oleh siapa? Oleh ulah atau perbuatan manusia. Iya, supaya Allah merasakan hal itu kepada sebagian dari mereka, sebagian dari manusia, maksudnya dari akibat perbuatan mereka, agar manusia kembali ke jalan yang benar. Ada surat Ar-Rum ayat 41. Nah, anak-anakku, maka kita harus kembali ke jalan yang benar. Gimana caranya kembali ke jalan yang benar? Ya tadi, kita harus menanam, apalagi yang tadi bisa kita lakukan, Mbak Humay? Yang kita bisa lakukan apa saja, Mbak Humay? Salah satunya menanam, ya, menanam. Kalau Mas Wafik, apalagi Mas Wafik agar tidak terjadi pemanasan global terus, Mas Wafik? Mbak Iva mungkin bisa bantu jawab, ya. Nanti ya, salah satunya tadi kita melakukan penghematan, listrik dihemat, jangan boros. Kalau lampu di kamar tidak digunakan, matikan saja. Kemudian kipas angin kalau tidak digunakan, matikan juga. Semuanya kita harus berhemat, karena hemat juga sesuai dengan tuntutan agama kita. Oke, ini nanti ya, setelah kamu baca, setelah kalian baca di buku ya, halaman tadi berapa? Halaman 194 itu, kalian tulis ya di sini ya, kosakata yang baru. Nah, kosakata baru di sini. Misalkan kosakata baru yang tadi ada itu, misalkan ya. Ini contoh nih, Bapak hanya ngasih contoh nih. Ya, contohnya misalkan kosakatanya apa nih? Pemanasan global, ya, pemanasan global. Apa artinya pemanasan global itu? Nah, silakan ditulis nanti ya. Kemudian kalian temukan sendiri nih kata-kata di sini, ya. Boleh juga misalkan, kok keluar sebentar ya, Bapak masukkan lagi. Tadi ke sini, misalnya tadi. Mohon maaf, pemanasan global. Tulis seperti ini, gitu kan? Pemanasan global. Arti katanya apa? Oh, saya belum ngerti sendiri arti global itu apa. Nah, misalnya kalian belum ngerti arti global itu, tulis di sini. Global. Artinya apa ya? Nah, cari. Nanti kalian cari di sini di kamus ya. Buka kamus bahasa Indonesia. Nah, kemudian selain pemanasan global, kemudian buat nih kalimat nih. Buat kalimat dari kata-kata ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian buat kalimat ini. Nah, misalkan dari kata-kata global nih. Ya. Masalah. Ya. Masalah sampah sudah menjadi masalah global. Misalkan itu, dibikin kalimat seperti ini ya. Nah, gitu. Global titik. Begitu ya. Ini adalah contohnya. Kalau misalnya kan Ustadz kasih contoh. Berikutnya,
Selain itu, nah dari buku yang halaman 194 sampai 197 itu, kamu jelaskan ya, apa yang dimaksud pemanasan global. Bencana apa saja yang bisa terjadi apabila pemanasan global dibiarkan, dan apa yang dapat kita gunakan untuk mengurangi laju pemanasan global ini. Begitu ya. Mudah-mudahan anak-anakku tidak kesulitan dan bisa memahaminya. Oke? Dari Bapak, ada pertanyaan nggak dari kalian? Mas Wafik? Mengenai global warming atau pemanasan global tadi? Atau kamu boleh nemu juga kalimat tadi yang dari Bapak itu ada efek rumah kaca misalnya. Boleh tulis di sini, efek rumah kaca misalkan. Ya, boleh kalau misalnya dari tadi yang penjelasan Bapak di video. Efek rumah kaca, misalkan seperti itu. Oke, nanti cari lagi ininya. Ada yang ingin bertanya, Mbak Iva? Atau Mbak Humay? Atau Mas Wafik? Mas Ja'far? Cukup ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu. Nanti kerjakan ya, nanti Bapak kirimkan di grup. Boleh dikerjakan di buku tulis, boleh juga nanti kalau mau yang mengeprint, di print saja. Begitu ya dari Bapak. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari segala bencana di alam semesta ini. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Bersama-sama yuk. Hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.